Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini bercerita tentang sebuah kisah, yaitu tentang santet ya teman-teman. Nah, bagaimana kisahnya? Daripada kita penasaran juga bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Pukul 4 dini hari, terlihat seorang parubaya tengah bersiap-siap untuk memulai bekerja. Suara langkah kaki dan gesekan bajunya membangunkanku yang tengah tertidur di ruangan tengah, yang semula TV di depanku menyala kini telah padam. Ku fokuskan mataku untuk memastikan itu adalah Pak Deku. Ya, tadi malam aku menginap di rumah beliau karena ini adalah momen lebaran hari kelima dan rumahnya cukup jauh, jadi kuputuskan untuk menginap saja. Di desa, hari raya tidak cuma 1 ataupun 2 hari saja. Hari raya di sini berlaku hingga H+7 dan dilanjutkan dengan hari raya ketupat. Jadi tradisi makan ketupat tidak dihidangkan pada hari pertama lebaran. Kami tinggal dalam satu kabupaten namun berbeda kecamatan dan jaraknya lumayan jauh, sekitar 1 jam perjalanan. Ya, kami tinggal di Banyuwangi, kota yang sangat indah, kota yang dijuluki dengan Sunrise of Java. Kota ini terletak di ujung paling timur Pulau Jawa yang menghadap langsung ke Selat Bali. Kota ini juga pernah dijuluki dengan kota santet. Ini bermula dari kejadian bertahun-tahun lalu tentang pembantaian dukun santet, bahkan konon katanya hanya dengan bayar Rp5.000 saja bisa untuk menyantet orang. Dan dari sinilah kisah ini bermula. Setelah memakai jaket, Pak D hendak keluar dari rumah dengan melewati ruang tengah. Dengan perlahan kesadaranku yang mulai pulih, ku sapa beliau dengan malas. "Pak D mau kemana?" tanyaku dengan menggaruk-garuk kepala. "Ini Pak D mau nyari pakis di kebun, sekalian mampir ke sekolahan." "Oh alah, yaudah Pak D, hati-hati." Di tengah pagi buta ini, dia pergi ke kebun, mungkin juga untuk memaksimalkan waktu karena ya biasanya jam 8 saudara-saudaraku dari luar kota datang. Ya mungkin memang terlalu pagi, namun itulah tradisi keluarga kami. Pak Deku juga seorang tukang kebun di sebuah sekolah dasar yang sekarang dedikasinya telah menjadi pegawai tetap. Beliau orang yang sangat ulet dalam bekerja. Bahkan di hari raya kelima ini, sekolah masih libur pun Pak Deku masih sempat menengok sekolah walau sekedar mengeceknya. Pak Deku mempunyai 2 orang anak. Anak pertamanya perempuan, sebut saja namanya Mbak Endang, dan adiknya Mas Anto. Mbak Endang ini sudah berkeluarga dan Mas Anto beliau masih bekerja di sebuah pabrik. Istri Pak Deku ini sebut saja Bu Desri, dan sebut saja Pak Deku Pak D. Sukarman atau Pak Man sebutan akrabnya. Acara pada hari itu sangatlah ramai. Sanak saudara beliau hadir berkumpul hingga tidak terasa waktu telah sore dan sang surya hendak kembali ke peraduannya. Kini ku terlalu sore untuk pulang dan juga malas juga kalau kemalaman di jalan yang medannya cukup ekstrim. Jalanan aspal yang lama tidak terawat telah mengelupas dan menyisakan batu-batu yang cukup besar. Daerahnya pun dikelilingi dengan kebun kopi yang jarang orang lewat ketika malam tiba. Suasananya mirip dengan film horor. Malam itu, setelah makan malam dengan menu yang sangat sederhana dan sisa-sisa makanan yang dihidangkan untuk acara tadi siang masih ada dan terasa hangat sekali, mungkin karena telah dihangatkan Bude. Sepiring penuh nasi dan juga lauk telah habis kusantap. Malam ini, gue putuskan untuk tidur lebih awal di kamar Mas Anto.
Aku tidak mau melewatkan malam kedua di rumah ini dengan udara pegunungan yang menusuk tulangku. Lama aku terlelap hingga udara yang dingin membuatku beser. Rasa ingin kencing yang teramat sering. Ku tatap jam dinding di kamar Mas Anto yang menunjukkan pukul 1 malam. Ku langkahkan kakiku dengan terburu-buru karena letak WC-nya berada di belakang dan terpisah dengan dapur, membuatku sedikit takut untuk melakukannya. Namun ini sudah terasa di ujung, jadi ya aku teruskan langkahku. Ku selesaikan dengan secepat mungkin dengan bergegas keluar dari toilet yang menyeramkan ini. Ketika hendak mau keluar dari WC, terdengar suara langkah yang sedikit mengendap dan terburu-buru di samping dapur luar rumah. Tidak lama kemudian suara itu hilang dan berganti suara seperti seseorang yang menggali. Namun tidak dalam karena hanya terdengar beberapa cangkulan tanah saja. Suara itu tidak aku telusuri karena saking penakutnya aku. Dan aku pikir itu hanyalah binatang anjing atau babi hutan, mengingat ini adalah daerah perkebunan di bawah kaki gunung, itu bisa saja terjadi. Paginya, kejadian semalam kuceritakan kepada Mas Anto, namun Mas Anto pun menyangkalnya. Dia berkata, itu mungkin hanyalah anjing tetangga yang sering buang air di belakang rumah. Memang sedikit menjengkelkan ketika tetangga kita memelihara anjing atau kucing karena mereka tidak mau buang air di area tuannya sendiri. Hari ini aku ingin pulang saja, sudah 2 malam aku nggak pulang. Rencananya hari ini mau jalan-jalan sama teman-teman ke pantai. Ya, ke pantai sama temen dong. Ya, ini kan berhubung Jones. Aku berpamitan dengan Pak D dan Bude. Pak D, aku mau izin pulang dulu ya. Iya Le, hati-hati. Salam buat bapak ibumu ya. Iya Pak D. Kupacu motor Honda Supra X keluaran tahun 2010 dengan membawa hasil kebun seperti labu siam dan sekresek kopi yang kuletakkan di depan sambil kujepit dengan kedua lututku. Hingga tidak terasa, telah 1 jam lebih perjalananku, waktu menunjukkan pukul 12 dan aku telah berada di rumah. Singkat cerita, seminggu telah berlalu hingga sebuah panggilan tidak terjawab telah menghiasi layar ponsel ayahku yang sedari tadi berada di depan TV. Dengan penasaran kulihat siapa yang miss call, banyak sekali. Terlis nama Pak Deman telah tercatat 7 kali miss call. Singkat cerita, ayahku menelepon balik dan membawa kabar yang buruk bahwa Pak D sakit. Lah, beneran toh ya? Kemarin masih seger-seger aja kok mendadak, ujarku dengan nada sedikit kaget. Ya siapa yang tahu tole? Masa mau sakit harus bilang-bilang? Balas ayah dengan sedikit bercanda. Besok Pak D mau kesini, ke Mbah Putri. Lah, mau ngapain toh ya? Katanya sakit, bukannya ke rumah sakit malah ke Mbah Putri. Nanti tak kasih tahu, balas ayah dengan sedikit khawatir. Terlihat ayah sedang bercerita cukup serius dengan ibu. Terlihat sesekali wajah ibu kaget, hingga ayah telah selesai bercerita. Naluriku yang kepo lantas membuatku penasaran. Kupuaskan rasa ingin tahuku, kutanyakan kepada ibuku yang terlihat gusar dan khawatir. Bu, kenapa toh? Kok kayak kaget gitu? Iku lho le, Pak Demu iki sakit. Pas periksa nggak ada penyakitnya kata dokter. Lah sakitnya gimana bu? Tanyaku dengan nada penasaran. Pak Demu itu muntah-muntah darah terus tole. Kata dokter ya nggak ada penyakit tapi muntah-muntah darah. Kata ayahmu Pak D sering nggak sadar kayak orang ngelihat hal-hal yang tidak wajar. Lama aku berpikir, gerangan penyakit apa yang menimpa beliau? Mungkinkah ada seseorang yang telah dengan tega mengirim santet kepada Pak D? Lebih dari setengah jam pertanyaan itu berkecamuk di dalam pikiranku, mengingat Pak D itu orang yang ramah, baik dan seperti tidak punya musuh. Hari telah berganti. Pagi pukul 9 Pak D sampai di rumah Mbah Putri dengan menyewa mobil sewaan. Terlihat Pak D tengah dibopong ke dalam rumah,
oleh Mas Anto dan juga Pak sopir yang membantu. Belum ada pembicaraan serius tentang apa penyakit yang diderita oleh Pak D. Para tetangga kini telah datang untuk menengok ataupun hanya sekedar ingin tahu saja dengan berkedok menengok. Hari telah sore, Mas Anto dan juga Mbak Endang pulang dan kini hanya ada Bude yang menemani Pak D di rumah Mbah Putri. Selepas azan maghrib, penyakit Pak D kambuh lagi. Beliau muntah darah, namun sedikit aneh, darah yang keluar itu berwarna merah tua, sedikit kehitam-hitaman yang baunya sangat busuk sekali. Mbak Putri yang berada di sampingnya pun terlihat panik karena baru pertama kali melihatnya. Ayahku datang dengan membawa orang tua yang berpakaian seperti kiai. Beliau kerap disapa dengan sebutan Mbah Selo. Beliau cukup terkenal dalam mengobati penyakit-penyakit non-medis. Mbah Selo kini tengah terduduk bersila dengan memegang gelas yang berisi air putih. Kau lihat beliau seperti membaca doa-doa Arab yang entah ayat apa yang ia baca. Kemudian didekatkan mulutnya ke gelas dengan sedikit menyembur ke air dalam gelas tersebut. Diminumkan air putih tersebut kepada Pak D. Tidak lama Pak D bereaksi. Pak D yang semula berbaring tenang kini telah berontak sambil memegangi perutnya. Pak D seperti orang yang kesakitan, namun berangsur-angsur beliau mulai tenang. 1 jam kemudian beliau bangkit dari tidurnya dengan menyandarkan bahunya ke dinding dan berkata, "Le, panggilkan Bude, Pak D lapar." "Iya Pak D." Karena budeku dipanggil-panggil tidak ada, aku ada inisiatif untuk menyuruh ibuku untuk mengambilkan makanan. Sepiring bubur ayam yang ibu beli di depan gang telah tersaji dan kini ku bawa dengan segelas air putih dan ku berikan kepada Pak D. Alih-alih Pak D memakannya, dia menolak dengan keras seraya berkata, "Makanan apa itu nak? Makanan manusia itu gak enak." "Itu loh Le, ambilkan kembang melati di depan rumah, sudah lapar banget iki loh," lanjut Pak Deku. Sontak aku kaget dengan perkataan Pak Deku yang di luar dugaan. Kuceritakan hal yang ku alami kepada ayahku, namun sepertinya beliau tidak terlalu kaget hingga dia bercerita kepadaku tentang perbincangannya dengan Mbah Selo. Singkat ceritanya, Mbah Selo menyimpulkan bahwa ini adalah penyakit non-medis. Ada seseorang yang secara sengaja mengirimkan hal ini kepada beliau. Memang permasalahan tentang santet bukanlah hal yang tabu di daerah kami. Namun di zaman yang sudah modern ini, masih ada saja cara yang instan untuk menggeser atau menghapuskan kedudukan seseorang. Dalam hal ini, Mbah Selo hanya mampu membentengi Pak D dengan raja dan hal-hal yang tidak bisa kujelaskan. Pukul 10 Mbah Selo berpamitan karena sudah terlalu malam juga. Mbah Selo juga berpesan untuk mendatangi kerabatnya yang berada di luar kota karena dinilai beliau lebih berpengalaman dengan hal semacam ini. Esok paginya, semua berjalan seperti biasa, tidak ada yang aneh pada Pak D. Pagi itu juga ayah dan juga Lek Gito berangkat untuk menemui orang yang dimaksud oleh Mbah Selo. Hampir seharian mereka pergi karena mungkin memang letaknya yang jauh di luar kota. Pukul 5 sore, ayah dan juga Pak Lek pulang bersama seseorang yang tidak ku kenal. Beliau mengenakan pakaian yang selagaknya orang biasa, tidak seperti ada unsur klinik atau embel-embel yang terlihat seperti dukun atau kiai. Beliau turun dari mobil dan langsung mengobati Pak D yang tengah tertidur. Hampir setengah jam beliau melakukan ritual dengan membaca doa dan dengan memegang perut Pak D, dan alhasil Pak D ini kemudian kembali menunjukkan reaksinya lagi. Seketika Pak D muntah darah lagi, namun kali ini ada yang sedikit berbeda. Darah yang keluar terdapat beberapa paku dan silet di dalamnya. Ngilu aku melihatnya. Kupalingkan wajahku karena tidak tega dan sedikit takut. Selepas pengobatan itu,
Sebut saja paranormal itu dengan sebutan Ki Ageng berpesan bahwa harus ada yang mengambil benda yang dijadikan sebagai perantara datangnya santet tersebut. Ki Ageng pun kemudian menjelaskan letak persisnya di mana benda itu tertanam. Segera dihubunginya Mas Anto yang berada di rumah Pak D untuk mengambilnya. Kurang lebih 2 jam, akhirnya Mas Anto datang dengan membawa kantong kresek yang entah apa yang ada di dalamnya. Anto menceritakan benda ini terkubur di belakang rumah di samping dapur dengan ditindih batu seukuran kepala. Ki Ageng yang semalam juga menginap di rumah Mbah Uti karena pengobatannya belum selesai. Kini beliau memerintahkan untuk menyiapkan perapian untuk membakar benda tersebut. Karena penasaran, Mas Anto pun kemudian membuka bungkusan kresek yang penuh lumpur tersebut. Alangkah kagetnya Mas Anto melihat bungkusan yang dibukanya berisi potongan kecil yang di dalamnya terdapat potongan rambut dan juga silet, juga tercium bau busuk yang berasal dari bangkai tikus yang sudah berbelatung di dalamnya. Dengan segera Ki Ageng langsung menyuruh untuk membakarnya. "Nak, bungkusan itu cepat dibakar yo. Kalau sudah nanti tolong saya carikan kembang setaman dan air dari 7 sumur yang berbeda." "Iya mbah," jawab Mas Anto. Mas Anto pun bergegas mencarinya. Aku tidak tahu ritual apa yang akan dilakukan oleh Ki Ageng. Kami hanya mengikutinya saja dengan urutan-urutan yang telah Ki Ageng persiapkan. Sore itu kami berkumpul. Terlihat Mbah Selo pun juga hadir dalam ritual yang akan dilakukan. Ritual dimulai dengan Ki Ageng yang membacakan beberapa surat Al-Quran pendek seperti An-Nas dan Al-Falaq, serta tidak lupa dengan Al-Ikhlas. 1 jam lebih ritual itu berlangsung. Di penghujung ritual, Ki Ageng berbicara bahwa orang yang mengirim santet ini ingin menggantikan posisinya sebagai tukang kebun di sekolah tempat ia bekerja dan juga tidak senang dengan kebahagiaan yang tengah menghampiri keluarga Pak D. Beliau juga berkata bahwa santet ini akan kembali kepada pengirimnya. Kalau si pengirim tidak sakit, pasti dia akan jadi gila. Singkat cerita, keadaan Pak D berangsur-angsur pulih. Namun beliau tidak bisa pulih seperti sedia kala. Beliau juga keluar dari pekerjaan tukang kebun karena fisiknya tidak mampu lagi. Hari-hari dilewati dengan semestinya. Beberapa minggu setelah pulih, akhirnya Pak D pulang ke rumahnya. Setelah sekian lama beliau tidak pulang ke rumah. Setelah kepulangannya, beliau mendapat kabar bahwa istri Pak Moyo, tetangganya, kini menjadi gila. Beliau gila setelah pulang dari pasar yang tiba-tiba mengamuk dan berteriak-teriak tidak karuan. Mungkinkah itu ada kaitannya dengan Pak D? Keluarga Pak D tidak mau berasumsi yang macam-macam tentang hal itu. Kesembuhan Pak D membawa kebahagiaan tersendiri bagi keluarganya. Namun ini menjadi awal dari sebuah hal baru yang tidak pernah diinginkan. Pasca kesembuhan yang beliau rasakan, kini keluarga beliau mulai diselimuti kebahagiaan. Perekonomian keluarga yang berangsur-angsur pulih hingga hasil panen yang juga lumayan dan juga ternaknya juga lumayan. Meski demikian, Pak D belum bisa menghandle segala sesuatunya sendiri. Beliau sekarang hanya bisa mengamatinya. 2 bulan setelah itu, Mas Anto bertunangan dan menikah. Mbak Endang kemudian melahirkan putra keduanya. Terasa lengkap sudah kebahagiaan yang mereka rasakan. Aku pun turut hadir dalam pernikahan Mas Anto. Semua terasa seperti normal saja, seperti sedia kala. Aku sempat berpikir bagaimana seseorang dengan tega menyingkirkan orang lain hanya karena sebuah kedudukan kecil. Hal yang sulit kupahami memang. Singkat ceritanya, kebahagiaan yang keluarga ini alami tidak berlangsung lama, kurang lebih 3 tahun. Memang cukup lama dirasa 3 tahun berlalu. Namun semua itu terganti akan kambuhnya penyakit yang dialami oleh Pak D. Tepatnya hari Senin, yaitu malam Selasa, entah dalam penanggalan Jawa malam apa. Tiba-tiba Pak D ini berteriak sekuat tenaga hingga membangunkan seisi rumah.
Beliau seperti orang kesurupan, berbicara tidak jelas hingga membenturkan kepalanya ke dinding. Sontak seisi keluarga ia panik dan juga memanggil sesepuh yang ada di daerah tempat tinggalnya Pak D. Setelah kejadian semalam, paginya Pak D mulai merasakan sakit yang teramat sangat. Mulai dari perutnya yang terasa seperti dihujam pisau, hingga kadang terasa tercekik sampai biru wajah Pak D. Hal ini diceritakan oleh Mas Anto yang berkunjung ke Mbah Putri yang hendak mengabarkan bahwa Pak D akan berobat dan tinggal di sini lagi selama beliau sakit. Sebelum kedatangan Pak D ke rumah Mbah Putri, banyak tetangga yang datang untuk menengok bagaimana keadaan Pak D. Bahkan Pak Moyo pun sempat menengoknya. Beliau datang sendiri karena memang istri beliau masih mengalami gangguan kejiwaan. Kedatangan para tetangga ke rumah Pak D membawa doa tersendiri untuk kesembuhan Pak D. Ada satu kejadian aneh ketika para tetangga datang mengunjungi Pak D. Sebut saja Putini bersama anaknya Sarah, seorang gadis kecil berusia 6 tahun. Gadis ini adalah seorang anak indigo. Dia mampu melihat dan juga berinteraksi dengan hal-hal gaib semenjak kecil. Bahkan kata Putini, ketika mari menjelang, beliau sering melihat anaknya ketakutan dan terkadang sedang asik bermain dengan sesuatu yang tidak terlihat. Putini dan juga Sarah ini berniat menengok keadaan Pak D, namun seketika sebelum masuk ke rumah, Sarah menangis meminta pulang. Dia terlihat seperti sangat ketakutan. Sambil menangis dan juga bersembunyi di belakang ibunya, dengan menarik-narik baju ibunya, merengek ingin pulang. Sesaat ibunya ini bertanya, namun dia hanya menggeleng dan meminta pulang sambil menatap gawang pintu rumah Pak D yang terbuka. Hingga sampai rumah, isak tangis Sarah pun berhenti. Dia bercerita bahwa tadi itu di pintu ada makhluk besar berwarna merah dan bermata besar. Dia menuturkan makhluk itu menghalangi pintu. Bahkan dia menuturkan makhluk itu memiliki tangan yang bersisik dan kuku-kuku panjang. Kali kedua Pak D datang ke rumah Mbah Putri dan dengan kondisi yang sama. Rentetan kejadian dan kesakitan yang diterimanya sungguh miris dan amatlah pedih. Kehidupannya secara perlahan kembali terpuruk. Pengobatan pun membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tidak jarang pula harus menjual beberapa ekor kambing ternaknya. Bersama Mas Anto, Pak D Yoyo mendatangi Ki Ageng yang dulu pernah mengobatinya. Dalam perjalanan menuju ke kediaman Ki Ageng, Mas Anto dan juga Pak D Yoyo mengalami beberapa gangguan dari yang tiba-tiba ban kempes atau tiba-tiba ranting pohon yang jatuh dan hal-hal kecil aneh lainnya. 1 jam setelah kepergian Mas Anto, kini mereka membawa Ki Ageng ke rumah Mbah Putri untuk melakukan hal yang sama lagi. Pengobatan yang dilakukan Ki Ageng kali ini sedikit lebih lama, namun sedikit lebih tenang, tidak ada muntah darah atau teriakan histeris. Setelah pengobatan yang beliau lakukan kembali, beliau berpesan untuk besok mengajaknya ke rumah atau kediaman Pak D. Beliau merasakan ada sesuatu yang tidak beres di rumah Pak D. Pagi telah datang. Terlihat matahari mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur. Kusiapkan diriku hari ini hanya karena aku ingin ikut ke rumah Pak D karena penasaran. Hal aneh apalagi yang bakal aku temui di sana. Sempat aku berpikir akan ada benda-benda misterius seperti yang pernah ditemukan oleh Mas Anto. Lamunanku sudah melambung jauh, mungkin karena excited dan penasaran juga, hingga tidak ku dengar ayah memanggil-manggil dari balik jendela mobil bersama Ki Ageng, Mas Anto, dan Pak D Yoyo. Hampir 1 jam kita berada dalam perjalanan dan kita tidak menemui kejadian aneh seperti yang dialami oleh Mas Anto kemarin. Beberapa menit kemudian mobil berhenti di depan rumah Pak D. Sudah beberapa hari rumah ini kosong ditinggal penghuninya karena mengungsi ke rumah Mbah Putri. Terlihat Ki Ageng menggeleng-gelengkan kepalanya
seperti melihat sesuatu hal yang sangat tidak wajar. Aku hanya bingung, apa yang dilihat oleh Ki Ageng. Nampak beberapa tetangga yang tiba-tiba nimbrung penasaran ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kami pun bergegas masuk ke dalam. Namun ada yang aneh ketika aku pertama kali membuka pintu depan rumah Pak D itu. Seketika, aku kemudian merasakan hembusan angin semilir tapi hangat seperti hembusan nafas. Ki Ageng pun langsung menasihatiku yang ceroboh. "Nak, jangan ceroboh, kamu bisa celaka nanti." "Emang kenapa, Mbah?" tanyaku bingung. Pertanyaanku mendapat balasan dari ayah yang mengedipkan matanya untuk mengisyaratkan aku agar tidak banyak bertanya. Kami berlima masuk ke dalam rumah. Saat sedang melintasi ruang tamu, ku dengar Ki Ageng menyeletuk. "Ini kok banyak monster atau jin atau siluman kiriman gitu ya?" Sontak aku tiba-tiba merasa merinding mendengar perkataan beliau, yang notabene aku adalah penakut dalam hal seperti itu. Di sini malah seperti berada di film supernatural dengan penjelasan dari Ki Ageng yang menjelaskan secara detail di mana posisi, bentuk, dan rupa para jin kiriman itu. Ki Ageng pun menuturkan bahwa di setiap sudut pojok rumah ini telah diisi makhluk-makhluk dari bangsa lain. Beliau menuturkan, salah satu dari mereka ada berwarna merah dan bersisik, ada yang bertanduk, ada yang mulutnya lebar hingga ke daun telinga dan bergigi runcing. Ada yang tinggi melebihi atap, ada yang memiliki ekor berwarna hijau, dan ada juga yang berbulu hitam lebat. Dengan penjelasan beliau membuat nyaliku semakin ciut. Dengan segera Ki Ageng memulai ritualnya. Kami semua diperintahkan untuk keluar, dan beliau berpesan agar tidak boleh masuk sebelum beliau memanggil walau apapun yang terjadi. Ritual yang dilakukan Ki Ageng memang cukup lama, terhitung hampir 2 jam berselang. Tidak lama setelah itu Ki Ageng keluar dan juga kulihat wajah beliau yang penuh dengan peluh. Beliau berpesan agar melakukan azan di setiap sudut bilik rumah ini. Bergegas kami lakukan, aku pun ikut melakukannya. Seketika lantunan suara azan terdengar memenuhi seluruh ruangan rumah ini. Di tengah azan yang berkumandang, sekelebat aku mencium seperti bau rambut yang terbakar, dan itu sangat menyengat meskipun hanya sesaat. Hari telah siang, pukul 1 siang kami pulang dan mengantarkan Ki Ageng ke kediaman beliau. Sebelum pulang, Ki Ageng juga memberikan sebotol air untuk diminumkan pada Pak D setiap malam. Terhitung 2 hari setelah kejadian ini, tidak ada lagi kejadian aneh yang menimpa Pak D. Namun demikian, Pak D dan juga Bude masih enggan pulang ke rumahnya karena mungkin masih takut. Namun kebahagiaannya ini hanya sementara. Dendam yang mungkin sudah mendarah daging akan tetap menghantui keluarga ini lagi. Imsa, Imsa, bersaut-sautan terdengar di keseluruhan surau-surau kampung. Waktu ini menandakan berakhirnya jam makan untuk orang yang hendak berpuasa. Kulakukan sholat subuh dengan segera. Ku ingin melanjutkan tidurku yang terganggu oleh waktu sahur. Hari ini kuliah sedang libur karena memasuki libur semester ganjil. Terhitung ini adalah tahun kedua setelah kesembuhan Pak D atas sakit yang dideritanya. Hari raya kini hanya tinggal menghitung hari, tepatnya ini adalah hari ke-21 puasa Ramadan. Pada masa-masa ini adalah masa yang sakral dari hari turunnya Al-Quran hingga malam Lailatul Qadar. Manusia berbondong-bondong berlomba mencari pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini masihlah cukup siang. Kulihat jam pada ponsel menunjukkan pukul 11 pagi. Ini menandakan bahwa waktu berbuka masih sangat lama. Kurebahkan diri ini ke atas kasur yang dalamnya dari kapuk. Cukup besar memang. Terdengar dari luar kamar suara ribu dan juga panik ibu yang terdengar sedikit mengisak. Kuputuskan untuk keluar dan bertanya, "Ada apa toh, Bu?"
Tanyaku memelas. Iku lho Le, Pak Demu itu, suara ibu tercekat-cekat. Pak D itu kenapa toh Bu? Suaraku ikut lirih. Pak Demu meninggal Le. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bacaku sambil terbata-bata. Pak D merupakan sosok orang yang sangat dekat dan hangat dengan saudara-saudaranya. Selain kebaikannya, satu hal yang tidak bisa kulupakan yaitu angpau di hari lebaran yang sebentar lagi tiba. Ya walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak. Kabar kematian Pak D sangatlah mengagetkan kami. Pasalnya, setelah sakitnya yang terakhir beliau derita, beliau terlihat seperti memiliki semangat hidup yang kuat. Namun takdir telah berkata lain, Tuhan lebih sayang pada beliau. Hari itu juga kami melayat ke rumah beliau. Proses pemakaman pun kemudian berlangsung dengan lancar. Kini kami sekeluarga berkumpul di rumah bersama Pak D Yoyo, Pak Dekus, dan juga saudara-saudara yang lain. Menantu beliau pun yang notabene sebagai suami Mbak Endang, anak pertama Pak D pun juga terlihat hadir di sana. Mas Andi namanya. Beliau adalah suami Mbak Endang yang jarang pulang karena kerja di luar kota. Obrolan yang haru pilu hingga Pak D Yoyo memberanikan diri untuk menanyakan kronologi kematian Pak D. Suasana hening sejenak. Hingga Mas Anto pun bertutur bahwa kejadiannya dimulai ketika sehabis azan subuh berkumandang. Almarhum kejang-kejang dan muntah-muntah. Beliau sempat dibawa ke UGD puskesmas terdekat, namun mereka ini kewalahan hingga dibawa ke RSUD pun masih belum jelas kenapa. Situasi itu membuat keluarga panik hingga terlupa untuk menghubungi keluarga yang lain. Semakin lama, Pak D pun muntah darah yang cukup hebat. Cairan kental berwarna merah terus keluar dari mulut beliau. Miris memang mendengarnya. Mas Anto juga sudah berupaya untuk menghubungi Ki Ageng, namun tidak ada jawaban dari beliau. Nomor ponselnya sudah tidak aktif. Sekeluarga pun ya sudah pasrah atas beliau. Tangis dan juga isak memenuhi ruangan tersebut, dan suara berubah menjadi haru biru. Pak D telah mengembuskan napas terakhirnya. Beliau telah berpulang ke rahmatullah. Semoga beliau diberi ketenangan dan tempat yang layak di sisinya. Kesedihan yang cukup mendalam dirasakan. Berharap apa yang menimpa Pak D adalah hal buruk yang terakhir. Setahun setelah berselang setelah kematian Pak D, waktu yang tidak lama untuk menutup luka lama atas kepergian beliau, hal buruk kembali menimpa keluarga beliau. Mas Andi yang tiba dari luar kota ini pulang. Beliau mendadak sakit, dan singkat ceritanya beliau menderita sakit yang cukup aneh. Dari hari ke hari perut beliau semakin membesar, dan setiap beliau BAB pun yang keluar lumpur berwarna hitam pekat itu. CT scan telah dilakukan hingga penyinaran X-ray, namun hasilnya nihil. Seminggu setelah sakit yang beliau derita, beliau mengembuskan napas terakhir di rumah sakit yang sama dengan kematian Pak D dulu. Tangis kini terdengar kembali. Raungan tangis mengiringi kepergian beliau. Tahlil bersautan dan kereta beroda manusia mengantarkan tubuh yang tidak berjiwa ke tempat peristirahatan yang terakhir. Mas Andi pergi meninggalkan seorang gadis belia. Dia bernama Sarah. Ini adalah dendam atau takdir telah merenggut sosok ayah dari seorang balita yang belum mengenal apa itu sebuah kehilangan keluarga. Menjadi yatim bukanlah suatu keinginan Sarah, namun apalah daya garis telah ditentukan. Mbak Endang kini menjanda, menanggung semua beban berat kehidupan di pundaknya. Dalam cerita ini semoga menjadi sebuah teladan dalam menjalani hidup di dunia ini ya teman-teman. Kita harus senantiasa menghormati dan juga menghargai orang lain. Jodoh rezeki maut telah tertulis baginya. Kita sebagai manusia baguslah bijak dalam menanggapi semua itu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini.
Bagaimana menurut kalian cerita dari pengalaman narasumber ini? Kalian bisa komen di bawah sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk kalian yang memiliki cerita yang serupa ataupun pengalaman horor kalian sendiri, teman kalian ataupun saudara kalian, kalian bisa mengirimkan cerita kalian ke alamat email kami yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini. Kirimkan ke alamat email kami yang sudah tertera. Nantinya saya akan bacakan di video selanjutnya ya teman-teman. Nah, jadi untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, banyak sekali yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Ya, semoga kalian dapat pembelajarannya yang positif-positif, yang negatif ya kalian buang jauh-jauh. Ya, jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Apabila salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas ataupun mungkin terlalu cepat dalam saya membacakan narasi dalam video kali ini ya teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.